Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Vilda. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 10 tentang perkembangan teori atom. Nah, sebelumnya ini adalah video pembelajaran pertama dari saya. Semoga bermanfaat ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar perkembangan teori atom. Teori tentang atom sudah ditemukan sejak 400 tahun sebelum Masehi oleh ahli filsafat Yunani yaitu Leukippos dan Demokritos yang mencari asal mula semua benda di alam semesta. Mereka menyatakan bahwa semua benda terdiri atas bagian-bagian yang sangat kecil dan tidak mungkin dibagi-bagi lagi yang dinamakan atom. Konsep atom ini masih berupa pemikiran filosofis dan tidak didukung oleh bukti atau belum teruji, sehingga belum memberikan pengertian yang berarti di bidang keilmuan. Pada abad kelima sebelum Masehi, di India, sudah ada pendapat yang menyatakan bahwa tiap unsur benda terdiri dari 1 sampai 5 atom. Dan juga pada abad ke-8 oleh Jabir, seorang ilmuwan muslim, menyatakan bahwa semua materi dibentuk oleh partikel dasar bermuatan yang menyerupai petir dan partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi, pemahaman tentang teori atom mengalami perkembangan. Selanjutnya, perkembangan atom setelah abad ke-19 mulai bermunculan dari Dalton sampai teori atom modern. Yang pertama, teori atom Dalton. Teori atom Dalton dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. Teori atom Dalton ini didasarkan pada pengukuran kuantitatif reaksi-reaksi kimia. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingannya, Dalton menyimpulkan bahwa yang pertama, atom merupakan bola sederhana, tidak dapat dibelah, tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat diciptakan. Yang kedua, atom merupakan bagian terkecil dari unsur. 3. Suatu unsur tersusun dari atom-atom yang identik, yaitu ukuran, bentuk, dan massa yang sama. 4. Atom suatu unsur berbeda dengan atom unsur lain. 5. Dalam reaksinya, atom tidak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada susunan antara satu atom dengan atom lainnya. Ini adalah gambar dari teori atom Dalton. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Kita lihat unsur X tersusun dari atom-atom yang identik, yaitu ukuran dan bentuk massa yang sama. Demikian juga unsur Y, tersusun dari atom-atom dengan ukuran, bentuk, dan massa yang sama. Atom unsur X berbeda dengan atom unsur Y. Dan dalam reaksinya, atom tidak mengalami perubahan, hanya susunan atomnya yang berubah. Namun, dari teori atom Dalton ini, ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Kelemahannya yaitu tidak dapat menerangkan sifat listrik atom dan pada kenyataannya atom dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil
yang disebut partikel subatomik. Yang kedua, teori atom Thomson. Berdasarkan fakta bahwa elektron merupakan partikel dasar penyusun materi, mendorong Thomson membangun suatu model atom untuk menyempurnakan teori atom Dalton, sebab model atom Dalton tidak menunjukkan adanya sifat-sifat listrik. Model atom Thomson menggambarkan kedudukan partikel-partikel subatom di dalam atom. Menurut Thomson, atom mengandung elektron yang bermuatan negatif dan elektron-elektron ini tersebar merata di dalam seluruh atom. Atomnya sendiri diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Teori ini dikenal dengan nama teori Roti-Kismis karena model atom ini jika digambarkan dalam bentuk 3 dimensi akan mirip seperti roti kismis, di mana kismis pada roti menyatakan elektron dan roti menyatakan bentuk atom. Atau jika model atom Thomson dibelah dua, maka elektron-elektron di dalam atom akan tampak seperti biji semangka yang tersebar merata di dalam semangka. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Model atom Thomson sendiri mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang akan dikemukakan oleh Rutherford. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimennya tentang penembakan sinar alfa terhadap sasaran sebuah lempeng emas yang sangat tipis. Bisa dilihat pada gambar A. Sinar alfa merupakan sinar yang berasal dari partikel yang dipancarkan oleh zat radioaktif. Sinar ini adalah partikel atom-atom helium yang bermuatan positif serta mampu menembus berbagai logam. Dari eksperimen, Rutherford menemukan bahwa hampir sebagian besar partikel alfa diteruskan dan hanya sedikit sekali yang dibelokkan atau malah ada yang dipantulkan kembali. Bisa dilihat pada gambar B. Dari gambar ini, kita dapat lihat bahwa sinar alfa menembus lurus, sinar alfa ada yang dipantulkan kembali, dan sinar alfa dapat menembus, tetapi arahnya dibelokkan. Terhadap fenomena ini, Rutherford mencoba menjelaskan kesimpulannya, yaitu yang pertama, sinar yang diteruskan menunjukkan bahwa sebagian besar atom-atom emas terdiri dari ruang kosong. Yang kedua, sinar yang dipantulkan menunjukkan bahwa dalam atom emas terdapat bagian yang padat yang mampu memantulkan partikel atom helium. 3. Sinar yang dibelokkan menunjukkan bahwa bagian atom yang padat tadi mempunyai muatan positif, karena partikel alfa yang bermuatan positif akan ditolak oleh bagian atom yang bermuatan sama. Yang keempat, bagian yang padat serta bermuatan positif tadi pastilah terletak di bagian tengah dan menjadi pusat dari atom emas. Akhirnya, dari hasil eksperimen yang dilakukannya, Rutherford menyusun sebuah model atom, yaitu yang pertama
Atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom. Yang kedua, pada inti terpusatkan massa dan muatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti seperti halnya planet-planet mengitari matahari. Bisa dilihat pada gambar ini. Walaupun model atom Rutherford sudah jauh lebih maju dibandingkan model atom Thomson, namun tetap masih ada kelemahannya. Di antaranya, model atom ini tidak dapat menjelaskan tentang elektron yang tetap pada orbitnya, serta mengapa elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik oleh inti yang bermuatan positif. Dengan demikian, diperlukan teori atau model atom baru yang dapat menjelaskan tentang posisi elektron di sekeliling inti atom. Yang keempat, teori atom Bohr. Rutherford tidak dapat memberikan penjelasan mengapa elektron tetap pada lintasannya. Pertanyaan itu dapat dijawab oleh muridnya yang bernama Niels Bohr pada tahun 1923. Niels Bohr melakukan percobaan dengan mengamati spektrum atom menggunakan unsur hidrogen. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa spektrum hidrogen merupakan garis-garis yang terpisah menurut aturan tertentu. Garis-garis terpisah itu merupakan lintasan elektron dengan tingkat energi tertentu. Berdasarkan hasil pengamatannya, Bohr menyusun teori atom sebagai berikut. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. 2. Elektron bergerak mengelilingi inti atom pada jarak tertentu yang disebut lintasan elektron atau lintasan stasioner. Ketiga, selama bergerak mengelilingi inti atom, elektron tidak memancarkan maupun menyerap energi. 4. Setiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Tingkat energi elektron pada lintasan yang paling dekat dengan inti adalah yang terkecil. Energi yang paling besar adalah tingkat energi yang paling luar. 5. Elektron dapat berpindah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi atau eksitasi dan dapat pula berpindah ke lintasan yang lebih rendah dengan memancarkan energi atau deeksitasi. Eksitasi dan deeksitasi ini disebut transisi elektron. Model atom Bohr dapat dilihat pada gambar ini. Model atom Bohr memperkenalkan konsep bilangan kuantum yang menyatakan orbit atau lintas elektron. Suatu kulit atom dapat mengandung lebih dari satu elektron. Susunan elektron dalam kulit-kulit atom tersebut dikenal sebagai konfigurasi elektron. Materi tentang konfigurasi elektron ini secara lebih lengkap akan dibahas pada materi struktur atom. Teori atom Bohr juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu teori ini mampu menjawab kelemahan dalam model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Yang kedua, Bohr mampu menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau serapan dari atom hidrogen. Kelemahannya yaitu terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen dan tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit
apabila atom ditempatkan pada medan magnet. Yang kelima, model atom modern atau mekanika kuantum. Teori mekanika gelombang merupakan dasar teori atom modern dengan tokoh-tokohnya yaitu yang pertama, Louis de Broglie pada tahun 1923 menjelaskan bahwa suatu partikel, misalnya elektron, ternyata memiliki sifat gelombang. Berdasarkan konsep dualisme partikel gelombang ini, pada tahun 1926, Erwin Schrödinger mengemukakan suatu teori yang dikenal dengan teori mekanika kuantum. Teori ini diperkuat oleh Werner Heisenberg dengan temuannya yang disebut asas ketidakpastian. Menurut teori ini, yang pertama, posisi atau lokasi suatu elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Dua, hal yang dapat dipastikan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Tiga, daerah dengan kemungkinan terbesar menemukan keberadaan elektron itu disebut orbital. 4. Orbital digambarkan berupa awan yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah itu. Yang 5. Orbital-orbital dengan tingkat energi sama atau hampir sama akan membentuk subkulit dan beberapa subkulit akan bergabung membentuk kulit. Model atom mekanika kuantum dapat dilihat pada gambar berikut. Model atom mekanika kuantum sendiri adalah sebagai berikut. Tidak seperti atom Bohr, gerakan elektron memiliki sifat gelombang sehingga lintasannya atau orbitnya tidak stasioner, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang. 2. Harga ketiga bilangan kuantum akan menentukan bentuk dan ukuran orbital. 3. Letak elektron dalam atom bukanlah sesuatu yang pasti, tapi yang dapat ditentukan adalah peluang terbesar ditemukannya elektron. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube saya, dan share video pembelajaran ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.